DPRD Yos Sudarso menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Wali Kota Surabaya atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2019 oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini atau Risma, Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2020. Dalam paparannya di depan anggota Dewan yang hadir baik di ruang sidang paripurna maupun yang hadir secara virtual, banyak capaian yang disampaikan oleh Risma. Capaian wali kota berjilbab itu diapresiasi oleh beberapa anggota dewan. Namun, ada juga anggota dewan yang mengkoreksi LKPJ yang disampaikan Risma. Koreksi itu disampaikan Atoni politisi Partai Gerindra. Selain Atoni, koreksi juga disampaikan Reni Astuti politisi PKS, dan Syaifuddin Zuhri ketua fraksi PDI Perjuangan. Dari LKPJ ini kan saya begitu membuka, itu sudah langsung tertuju kepada sebuah visi kota yang diletakkan oleh pemerintah kota, dalam hal ini wali kota pada tahun 2019. Beliau bersama perangkat-perangkat yang ada menjadikan Surabaya kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis pada ekologi. Dari visi ini saya lihat ada sisi kurangnya. Bermaksud saya sampaikan, ini kekurangan perlu saya sampaikan karena supaya nanti itu proses pembangunan kota menjadi makin lengkap. Dan kemudian kekurangannya ini adalah terletak kepada bahwa ada aspek budaya yang belum dimasukkan, belum menjadi sebuah perhatian. Padahal Surabaya itu kalau kemudian ada kesadaran kolektif antara pemerintah kota, dewan dan masyarakat akan menjadi sebuah kota yang sangat kuat. Lah, karakter budaya di kota Surabaya itu bisa digali melalui berbagai hal tentang apa yang sudah tertuang di dalam pesan atau amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ada 10 hal di sana, ada ritus, kemudian ada seni tradisional, ada olahraga dan sebagainya. Dan kemudian itu belum nampak. Selain mengkoreksi visi kota, yakni membangun Surabaya kota sentoso yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso ini juga mengkoreksi visi kota Surabaya yang lain yakni, memperkuat budaya lokal dalam sisi kehidupan masyarakat. Dalam visi ini Wali Kota Surabaya menyampaikan indikator capaiannya 82,42%. Menurut Tony angka tersebut cukup tinggi. Sayangnya, capaian itu tidak didukung oleh deskripsi pertanggungjawaban yang rinci. Misi ke-6, yang di situ memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan masyarakat. Wali kota menyampaikan bahwa indikator capaiannya nyampe 82,42. Ini angka yang cukup tinggi. Tetapi saya belum melihat bahwa angka ini didukung dengan sebuah kegiatan-kegiatan atau deskripsi pertanggungjawaban yang lebih terinci. Kenapa begitu? Karena kami mencoba untuk melihat sisi lain. Bahwa di undang-undang itu kan ada bahwa sebuah kota atau daerah bisa dikatakan itu telah meletakkan paradigma pembangunannya dengan meletakkan kebudayaan sebagai satu potensinya. Itu kan minimal ada 10 hal yang diamanatkan di dalam undang-undang. Yaitu ada tradisi lisan yang maju. Kemudian ada manuskrip yang kemudian adalah terawat dan tereksplorasi dengan baik. Adat istiadat itu adalah dibangkitkan, kemudian ada ritus, ada kemudian pengetahuan tradisional, ada lagi teknologi tradisional, ada seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah ini memang di sana sini itu kita sudah melihat dan sudah ada keterwakilannya, tetapi lagi-lagi kami masih belum melihat bahwa potensi itu digarap dengan lebih maksimal oleh pemerintah kota. Selain koreksi, dalam kesempatan itu Atoni juga menyampaikan apresiasi terhadap usulan wali kota yang mengarah pada pembangunan budaya. Contohnya, tentang perubahan nama-nama jalan. Nampak juga pada usulan pemerintah kota kepada Dewan tentang usulan perubahan nama-nama jalan. Contoh, yang hari ini juga ditetapkan juga, bahwa ada banyak nama jalan yang sejauh ini deskripsikan sebuah kawasan seperti Jalan Singapura. Itu tidak Surabaya sama sekali. Tetapi kemudian diusulkan oleh pemerintah kota untuk dirubah. Dirubahnya menjadi
Jalan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, ini adalah bagus. Artinya apa? Nama ini adalah mencerminkan mulai mengarah Surabaya kepada jati dirinya sebagai kota pahlawan. Karena apa? Nama-nama jalan sudah mulai diarahkan ke sana. Di bagian lain, Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, Reni Astuti di ruang kerjanya menilai bahwa LKPJ Wali Kota ini menjadi ajang penentu Risma selama memimpin Kota Pahlawan. Jadi lanjutnya, masyarakat atau warga Surabaya bisa melihat capaian wali kota melalui penyampaian LKPJ. Dalam kesempatan itu, politisi PKS ini menilai LKPJ Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup bagus. Hal tersebut dilihat dari aspek kuantitatif. Nah, jadi LKPJ ini adalah LKPJ termasuk yang cukup menentukan, ya, karena ada di ujung masa bakti, ya, wali kota, kepala daerah, yang masa baktinya adalah 2016-2021. Gitu. Jadi ini menjadi capaian yang sangat penting, ya, untuk kemudian secara akumulasi itu nanti akan melihat kinerja wali kota selama kurun waktu masa pengabdian 5 tahun menjabat, gitu. Nah, kita berharap nanti Pansus nanti akan membahas, ya, dan akan memberikan rekomendasi dengan melihat pada aspek kualitatif dan aspek real yang ada di lapangan. Sebagai bentuk representasi DPRD merepresentasikan suara-suara warga Kota Surabaya yang ada di lapangan. Gitu. Ketercapaian dalam bidang sumber daya manusia, pemerintah kota menyampaikan misalkan indeks pembangunan manusia yang ada di Surabaya ini di 2019 tadi disampaikan oleh wali kota tertinggi di Jawa Timur. Nah, indeks pembangunan manusia itu kan dilihat pada kualitas pendidikan, pada kesehatan dan beberapa hal, ya, tentang kemiskinan dan sebagainya. Ini harus kemudian nanti perlu pendukung, ya, pada aspek kualitatifnya seperti apa. Nah, mana-mana yang sekiranya masih perlu untuk disempurnakan itu nanti akan dibuatkan rekomendasi. Nah, saya melihat secara umum apa yang tadi disampaikan, saya kira ketercapaiannya sudah ada. Tinggal nanti kemudian kita melihat pada kesesuaian di tataran. Kepada Raja Warta Reni mengatakan, persoalan pengangguran dan pendidikan di Kota Surabaya sangat layak menjadi perhatian Pemkos dan DPRD Yos Sudarso. Reni mengakui kalau dilihat dari aspek kuantitatif maka capaian kinerja wali kota cukup baik. Namun, sebagai wakil rakyat maka ada sebuah kewajiban untuk mensinkronkan data dengan fakta di lapangan. Kalau saya melihat pada angka dari BPS, ya, kalau tidak salah kita masih ada di angka, kalau nggak salah 6,12 mungkin, ya. Artinya masih menjadi catatan kalau bicara tentang angka pengangguran, tingkat pengangguran terbuka, ya, tingkat pengangguran terbuka kita itu masih menjadi catatan. Nah, itu saya kira yang perlu untuk kemudian kita cari solusi, ya, ke depannya. Tapi jadi memang untuk kota wilayah urban, ya, seperti ini TPT kita 5,87. 5,87. Memang kalau dibandingkan dengan kota lain kita rendah, gitu. Tapi sebenarnya kita melihatnya tidak pada sisi itu, ya. Dan kalau kita bicara tentang tingkat pengangguran terbuka, itu tidak hanya melihat pada angka tekstual, walaupun angka tekstual ini menjadi penting sebagai sebuah acuan. Tapi kalau kemudian kita melihat misalkan di daerah di kampung-kampung, ya, kita masih banyak menemukan orang tidak memiliki pekerjaan dan sebagainya, ya, ini yang saya kira perlu ada solusi yang untuk membangun kesempatan kerja. Karena LKPJ Wali Kota Surabaya yang disampaikan di ruang sidang paripurna beberapa waktu lalu Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2020, sebagai penentu capaian kinerja Risma selama memimpin Kota Surabaya, maka DPRD Yos Sudarso melalui Pansus bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa menuntaskan program kerja Wali Kota. Jika Pansus mampu mengkoreksi LKPJ Wali Kota dengan cara mensinkronkan data dari Pemkos dengan fakta di lapangan dan kemudian disempurnakan, maka Reni yakin capaian kinerja Wali Kota selama 5 tahun akan bernilai plus. Nah,
kita berharap nanti Pansus nanti akan membahas ya, dan akan memberikan rekomendasi dengan melihat pada aspek kualitatif dan aspek real yang ada di lapangan. Sebagai bentuk representasi, DPRD merepresentasikan suara-suara warga Kota Surabaya yang ada di lapangan. Sementara politisi PDI Perjuangan Syaifuddin Zuhri menilai laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Surabaya yang disampaikan di ruang sidang paripurna beberapa waktu lalu sudah sesuai dengan harapan partai dan warga Kota Surabaya. Meski begitu, pria yang akrab disapa Ipuk ini tetap mendorong pemerintah dalam hal ini Pemkos untuk lebih keras lagi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan atau yang dikenal dengan sebutan UMKM. Kenapa? Karena menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan salah satu indikatornya adalah Pemkos mampu menumbuh suburkan UMKM di Kota Surabaya. Ya, jadi visi Kota Surabaya adalah dalam rangka meningkatkan ekonomi yang berbasis karakter maupun menuju ekonomi global. Maka tentunya pemerintah kota sudah mampu melakukan mensinergikan pada semua kekuatan-kekuatan, keberadaan utamanya memprioritaskan kekuatan ekonomi itu ada di UKM. Karena negara yang kuat, maka negara yang mampu untuk memproduksi, mencetak para masyarakatnya atau penduduknya menjadi pengusaha. Itu akan lebih cepat meningkat secara ekonomi. Sehingga Surabaya tinggal bagaimana meningkatkan kemampuan daya saing saja, daya saing agar mampu untuk menembus pasar global. Jadi potensi-potensi itu yang nanti seharusnya harus didampingi oleh pemerintah sebagai fasilitator baik pendanaan maupun pelatihan-pelatihan agar supaya tidak menjadi masyarakat yang konsumtif tetapi masyarakat yang mampu untuk mereproduksi. Ditanya, apakah dalam visi Wali Kota Surabaya yang dibacakan di ruang sidang paripurna DPRD Yos Sudarso sudah mengcover unsur budaya. Pria yang akrab disapa Ipuk menegaskan bahwa dalam semua visinya Wali Kota sudah memasukkan unsur budaya.